Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Rahayu Lestari Putri. Jangan lupa like, subscribe, and comment untuk perbaikan video aku yang selanjutnya. Nah, kali ini aku akan mereview sebuah buku dari penulis yang luar biasa, sekaligus beliau adalah guru saya. Beliau adalah Ustadz Husnaini. Nah, ini dia bukunya. Menjadi Pribadi Pembelajar, dengan warna sampul kuning berbalut dengan warna hitam yang membuat buku ini menjadi sangat menarik, apalagi isinya. Nah, buku ini juga terbitan dari Quanta tahun 2018, Quanta Gramedia, yang bisa kalian beli di toko-toko buku Gramedia seluruh Indonesia juga, teman-teman. Kemudian untuk tampilan belakangnya, ini ada testimoni yang luar biasa dari Gus Nadir Syah Hussein atau Prof. Nadir Syah Hussein PhD. Itu ada Rais Suliah PCI Nahdlatul Ulama Australia, New Zealand, dan dosen senior di Monash Law School Australia. Nah, ini adalah testimoni yang luar biasa, yaitu orang berilmu terus merasa bodoh, dan hanya orang bodoh yang selalu merasa diri penuh ilmu. Orang berilmu tidak akan bersikap sebelum mendalami sesuatu yang belum dia tahu, langsung menolak dan menelan sesuatu yang baru, apalagi berkomentar begini dan begitu, lalu menyebarkan sesuatu yang belum dia tahu. Jelas bukan orang yang berilmu. Jadi penulis buku ini mengajak seluruh pembaca untuk belajar kapan saja dan di mana saja dan dari siapa saja. Semangat cinta ilmu itulah yang hendak digelorakan untuk penulis. Sebab sekarang ini yang semarak adalah bersekolah, namun semangat menuntut ilmu itu juga turun. Meriahnya era digital semakin meluruhkan semangat orang untuk belajar dan membaca. Ini adalah salah satu testimoni buku dari Ustadz Husnaini, testimoni dari Gus Nadir Syah Hussein. Kemudian juga ada testimoni dari Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang dan sekaligus dosen pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Testimoninya yaitu penulis mengetuk kesadaran kita tentang banyak hal yang tampak remeh namun mengandung pelajaran yang luar biasa. Buku ini menegaskan pada kita semua bahwa belajar itu adalah aktivitas yang dibutuhkan manusia dimanapun ia berada. Buku ini juga menyatakan pada kita semua bahwa belajar itu mudah. Buku ini sangat inspiratif. Nah, sekarang kita akan mereview buku Menjadi Pribadi Pembelajar. Kita buka bukunya. Nah, buku ini adalah luar biasa sekali. Tampilannya juga menarik dengan perpaduan warna kuning, hitam, dengan kertas yang bagus juga. Dimulai dari bab 1 yaitu mengenali kekurangan diri. Kemudian bab 2, hebat itu berbuat bukan mendapat. Kemudian yang bab 3 itu ilmu tidak diberikan tetapi dicari dan ditemukan. Kemudian bab 4 itu kenapa, kenapa. Kemudian bab 5 itu ikhtiar mencapai misi madrasah Ramadan. Kemudian bab 6 itu lebaran dan aplikasi nilai puasa saban hari. Kemudian bab 7 itu mencicil kebaikan, meneguhkan perjuangan. Nah, selesai. Nah, oke, sekarang kita akan membahas bab pertama. Aku akan mengambil salah satu subbab yang akan aku bahas di sini, yaitu bab pertama, mengenali kekurangan diri. Nah, mengenali kekurangan diri itu adalah salah satu subbab yang sangat menarik. Sebenarnya semua sangat menarik dan sangat banyak ilmu di sini, tapi aku akan mengambil salah satu saja untuk perwakilan subbabnya, yaitu ada ingin jadi smartphone. Nah, ini adalah sangat mengetuk hati terutama para orang tua yang sudah memiliki anak. Nah, ini ada judulnya ingin jadi smartphone, bisa dilihat teman-teman. Nah, di ingin jadi smartphone ini ketika membaca itu rasanya
sedih, kemudian bercampur aduk lah ketika membaca ini. Luar biasa sekali Ustadz Husna ini dalam menuliskan apa yang memang terjadi di fenomena saat ini begitu. Di sini ada sebuah cerita di SD, salah satu SD di India. Itu ada seorang guru yang bertanya kepada siswa-siswanya. Seorang guru berkata bahwa tolong katakan pada ibu guru, misalnya kalian bisa jadi apapun, kalian itu pengen jadi apa. Nah, anak pertama itu menyebutkan bahwa ingin menjadi burung, karena kalau menjadi burung itu bisa terbang ke langit. Itu anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua ketika ditanya ibu guru, kalian mau jadi apa, yaitu menjawabnya ingin menjadi kelinci putih. Nah, kemudian yang ketiga itu bernama Topa. Anaknya, kamu mau menjadi apa? Nah, Topa ini sangat aneh sekali teman-teman dan sangat mengharukan. Jadi dia itu, saya ingin jadi smartphone. Nah, kemudian ketika Topa ditanya ingin jadi smartphone, apa jawaban dia? Ibu guru kan bertanya, smartphone, kenapa Topa ingin jadi smartphone, gitu kan percakapannya. Kemudian Topa itu menjawab gini, orang tua saya sangat menyukai smartphone. Nah, kemanapun ayah pergi, dia selalu membawa smartphone, tapi dia tidak pernah membawa saya bersamanya. Ya, jadi pada intinya di cerita ini itu si anak yang bernama Topa ingin menjadi smartphone biar bisa selalu ada waktu dengan ayahnya, bermain dengan ayahnya, belajar, kemudian seperti itu. Nah, kemudian ibu gurunya tadi itu kan mulai terharu ya. Nah, jadi jika saya meminta ibu saya untuk bermain dengan saya, dia berteriak kepada saya dengan berkata, apakah kamu tidak melihat saya mengobrol di telepon? Jadi ketika Topa itu mau bermain dengan ayahnya, mau belajar dengan ayahnya, ayahnya tidak bisa. Kemudian Topa lari ke ibunya. Topa ingin belajar sama ibunya, ingin bermain sama ibunya, tapi ibunya juga tidak bisa karena sangat sibuk menelpon, baik itu kerjaan dan lain sebagainya mungkin ya, karena kesibukan lain. Kemudian setelah itu Topa bercerita kembali bahwasanya ayah saya tidur dengan smartphone, bahkan smartphone itu ditaruh di sampingnya, tapi ayah saya tidak pernah tidur memeluk saya. Kalau ibu saya, begitu maksudnya Topa, itu tidak pernah lupa mengisi baterai smartphone-nya. Tapi terkadang ibu saya itu lupa memberi saya makan. Bayangkan teman-teman. Jadi cerita ini tuh sangat mengetuk hati para orang tua banget, terutama yang sudah memiliki anak, dimana si anak itu merasa kurang kasih sayang, kurang belayan kasih sayang seperti itu ya, baik dari ayah maupun ibunya. Jadi keduanya itu sama-sama sibuk dengan smartphone-nya, makanya Topa ingin menjadi smartphone. Nah, bagaimana menurut kalian tentang tulisan ini? Kemudian ibu gurunya itu sampai nangis meneteskan air mata. Jadi cita-cita saya ingin menjadi smartphone agar selalu berada di samping ayah dan ibu. Nah, di bab 2 itu ada hebat itu berbuat, bukan mendapat. Nah, ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya salah satu subbab yang aku ambil dari bab 2. Dari hebat itu berbuat bukan mendapat itu ada judul mengatasi konflik batin. Nah, bisa dilihat teman-teman. Mengatasi konflik batin. Nah, pernah nggak teman-teman itu mengalami yang namanya konflik batin? Saya sendiri juga pernah teman-teman. Jadi misal ketika kita itu ada masalah, kadang masalah itu terasa berat gitu ya, kadang ada masalah juga yang ringan, tapi juga bisa menimbulkan konflik batin dengan diri sendiri teman-teman. Nah, di sini Ustadz Husna ini memberikan tips untuk mengatasi konflik batin yang kita alami. Nah, di sini ada nomor 1, dekatkan terus diri kepada Allah melalui aneka ibadah. Nah, teman-teman, Ustadz Husna ini memberikan tips yang nomor pertama
yaitu ketika kita mengalami konflik batin harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita dan Allah lah yang membuat tenang hati kita. Nah, ini kondisi fisik atau tekanan batin atau konflik batin yang kita alami misalnya itu akan bisa sembuh kalau kita kembali menghadap Allah atau kita beribadah pada Allah, memperbanyak amalan-amalan seperti itu. Yang kedua yaitu tipsnya, sibukkan diri dengan macam aktivitas bermanfaat, yaitu semua aktivitas yang menambah wawasan dan persaudaraan. Nah, ini mungkin kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, misalkan diskusi bersama teman, kemudian kita bekerja, beraktivitas, kita belajar, kita membaca, ataupun kita menulis. Jadi ketika kita mengalami konflik batin, kita harus segera beranjak, berdiri tegap, jadi tidak boleh mengurung diri, jadi langsung berbuat, langsung melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi dengan demikian masalah yang kita hadapi itu biasanya sedikit demi sedikit akan berkurang, karena itu akan menghilang dengan sendirinya sembari kita melakukan aktivitas-aktivitas kesibukan kita sehari-hari, tentunya yang bermanfaat juga.